Cek cek tes 1 2 3. Yang di depan mohon untuk tidak harus menguasai satu teknik skill pilot, yang kedua skill fotografi itu harus. Kayaknya enak nih punya drone, kayak bebas banget ngoperasiinnya. Sebenarnya nggak gitu kan. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan mas-mas yang ke bapak-bapakan sih. Mas-mas dari komunitas Drone Cirebon. Hai. Halo bro. Kok bro sih sis dong? Sis dong. Buat teman-teman. Mantep lu. Buat operatornya ya. Iya. Sama teman-teman. Halo Mas Opik. Halo juga. Dan Mas Angga. Mas apa bapak nih? Om. Oh maunya om. Oke. Terserah ya. Itu sih ngimbangin baik. Bawa apa ini? Mau apa? Enterprise. Langsung nembak nih. Harganya berapa nih? Baru Sadis opening loh. banget. Baru opening loh. Ini yang mahal nih ya. Ini punya siapa? Itu saya. Punya Mas Opik. Ya. Bawa-bawa. Ribet gak sih bawa-bawa kayak ginian Mas? Ada pakai koper. Oh bawa koper gitu kayak mau minggat gitu ya. Ini bisa dijalanin di ruangan ini gak sih? Apa Bisa. emang harus yang Di ruangan bisa, di luar ruangan juga terbuka bisa. harus indoor bisa, outdoor bisa. Bisa semua. Oke, serba bisa. Sejak kapan nih kalian suka sama drone-dronan? Kita Emang- beda sejarah. Oh iya, boleh diceritain. Apakah bisa kalian hobi gitu atau cuma mau ikut-ikutan tuh, kan dulu hype banget tuh drone, pada make drone kayak gitu, pada beli kayak gitu. Gimana nih? Siapa yang mau cerita duluan? Ya, Om Angga dulu coba. Tuh kan. Kamu dulu kayak cewek. Kamu dulu. Ya, kalau saya sendiri baru-baru belakangan ini Mbak ya. Paling 2017-an lah saya baru mengenal drone gitu kan. Udah lama dong Mas. Ya, berarti- Kirain tuh dari 2020 gitu kan, yang baru sebulan ini. Kalau saya baru 2017 ini, dan baru ikut ini bulan apa Om saya tuh? Bulan 2017 ya Mbak ya? Yang buya juga. Jam gue ya. Itulah saya baru ikut itu ya. 2017. Awalnya gimana? Awalnya Emang suka gitu, apa tertarik apa gimana? tertarik sih, saya tertarik dengan drone itu karena bisa ngambil gambar dari atas gitu tuh. Keren gitu ya. Keren, itu benar-benar gitu. Seperti itulah sebab tertariknya. Oh 2017 gabung ke komunitas drone Cirebon. Kurang lebih gitu. Sampai sekarang masih betah. Masih betah. Alhamdulillah. Terus. Nah kalau Mas Taufik ya dia lebih baik tanyakan pengalamannya, jam terbangnya juga lebih Mas mantap. Terbang dewek. Mas Opik ini ketuanya ya katanya. Ketuaan. Bukan Isen yang bilang. Ketua komunitasnya nih, foundernya apa Sekedar gimana? pengurus aja. Penemunya foundernya gitu, yang ngawitin, mengawali. Yang ngawalin mah bareng ya. Maksudnya kita kan dengan kumpulnya komunitas itu kan bersama. Bareng-bareng. Lalu masing-masing tercipta sebuah ide untuk meresmikan bersama gitu. Jadi yang namanya komunitas itu bukan dibentuk oleh satu orang kalau kita ya, tapi dengan adanya beberapa pemikiran. Gitu. Itu pertama kali di Grage sana, di Grage City. Awalnya tahun berapa tuh Mas? 2018 itu mulai terbentuk secara kebersamaan gitu. Bukan secara internal ya, tapi kebersamaan, karena banyak beberapa komunitas yang terbentuk secara internal. Ada. Cuma kalau Dewek-dewek kita gitu ya? dewek-dewek. Cuma kalau kita terbentuknya memang atas dasar pemikiran bersama. Gitu. Awalnya berapa orang tuh? 30. Oh itu udah langsung banyak gitu. Ya, campur dari toys, semi pro, profesional, ada semua di situ. Oh dari yang Sebenarnya dari persatuan namanya komunitas drone Cirebon. Dari persatuan komunitas drone Cirebon ini awalnya ya dari beberapa perkumpulan juga.
gitu. Saya sendiri kan dari 2013. Lalu 2014 saya nemuin perkumpulan Cirebon Drone Community. Terus ada beberapa lagi dari Cirebon Timur. Terus ya dari kotanya sendiri Cirebon Drone Community. Terus dari beberapa perkumpulan lainnya lagi, kita bersatu terbentuk secara bersama pada tahun 2018. Itu sampai sekarang. Oh jadi awalnya emang ada beberapa komunitas drone gitu ya di Cirebon. Lebih ke perkumpulan lah. Kayak ngumpul-ngumpul ini namanya apa-apa. Akhirnya kalian bersatu gitu ya, gitu bergandengan tangan gitu. Iya. Jadi lebih luas lagi gitu kan. Lebih luas lagi. Itu Cirebon aja apa? Se-Ciayu Majakuning dari Sabang sampai Merauke apa gimana? Kalau cangkupannya wilayah 3. Wilayah 3. Ciayu Majakuning, tapi cangkupan kita yaitu wilayah 3 dengan nama komunitas Drone Cirebon karena terbentuknya di Cirebon pada saat itu. Ada dari Indramayunya juga, dari Majalengkanya juga pada waktu itu. Jadi kalian bersatu gitu ya, bersatu untuk membentuk komunitas gitu kan. Ya, betul. Itu anggotanya sampai sekarang ada berapa Mas? Sekarang Kalau di situ 100 lebih. ya 100 lebih. Cuma kayaknya ada sedikit penurunan karena memang sebenarnya kita jadi tidak banyak inilah namanya aturan pasti ya untuk pondasi atau dasar lah. Misalnya orang atau anggota kami drone-nya udah dijual. Nah, karena ada yang merasa minder jadi akhirnya keluar sendiri. Maksudnya pamit gitu, ada yang begitu. Padahal dari kita walaupun udah dijual ya, kita masih welcome gitu, masih welcome dan nggak apa-apa, nggak masalah untuk silaturahmi ya. Iya, walaupun nggak punya drone gitu ya. Gak apa gitu. Yang penting kan dari awal sudah punya drone ya, namanya masuk komunitas drone, ya pastinya harus punya drone lah. Karena kalau nggak punya drone nanti ada kecemburuan sosial dari teman-teman yang lain. Loh ini nggak punya drone kok gabung-gabung. Takut jadi omongan gitu kan. Ngapain Ira? Kita sih cari aman aja, menjaga perasaan gitu. Emang jenis-jenis drone itu ada berapa sih Mas? Pokoknya ada 2. Jadi jenis drone yang pokok itu ada 2. Yang satu jenis multirotor, yang kedua fixed wing. Artinya apa? Yang fixed wing itu drone yang memiliki sayap, gitu, bentangan sayap itu atau kayak semacam pesawat. Yang kedua multirotor. Multirotor itu terdiri dari beberapa baling-baling, ada yang 3. Kalau 3 itu disebutnya tricopter. Kalau 4 quadcopter, hexacopter, octocopter dan seterusnya. Gitu. Oh, 2 jenis sebenarnya. Pada dasarnya 2 jenis pokoknya lah gitu. Tapi dari multicopter itu bermacam-macam kan, sama fixed wing juga yang bersayap bermacam-macam. Ada Raptor. Raptor itu pesawat pengintai. Ada juga yang pesawat untuk pemetaan, itu Skywalker biasanya. Ada juga pesawat yang untuk penjelajah jarak jauh. Gitu, macam-macam. Banyak gitu. Ya sebenarnya. Kita tahunya cuma drone kayak gitu kan, sebenarnya jenisnya tuh banyak banget gitu kan. Banyak banget. Kalau ini pokoknya ada 2 ya. Kalau ini yang dibawa? Ini jenis multirotor atau quadcopter. Kalau saya bawa fixed wing, saya ada di rumah drone fixed wing. Karena besar ya. Kalau fixed wing bentangan sayapnya memang lebih lebar, jadi nggak enak, agak ribet. Repot ya. Bawanya juga. Ini katanya sekarang ada aturan ya mengoperasikan drone. Pasti. Nggak sembarangan gitu. Pasti. Dari dulu apa baru-baru ini sih Mas? Dari 2015, setahunnya saya 2015 itu sudah didirikan namanya peraturan lalu lintas udara. Apa tuh gimana? Apa aja? Salah satunya ya ini saya menyebutkan atau menyampaikan dalam bahasa umum aja yang sekiranya mudah-mudahan mudah dimengerti gitu kan. Salah satunya terbang dengan ketinggian yang dibatasi.
yaitu awalnya tidak boleh melebihi dari 150 meter. Atau kalau bahasa aeronya itu biasanya 500 feet. Nah, 500 feet itu bukan hitungan meter ya, tapi feet. 500 feet itu artinya 150 meteran lah, kurang lebih segitu. Maksimalnya. Pada waktu itu, lalu 2020 diupdate kembali. Kemarin. Jadi maksimal 120 meter ketinggiannya. Gitu. Turun lagi. Yang penting ketinggiannya ini poin penting, karena di atas ketinggian itu ada yang namanya pesawat transportasi, pesawat latih gitu, macam-macam. Iya, biar nggak mengganggu gitu ya. Iya. Ntar ini jeder sama drone gitu kan, drone-nya ngeganggu gitu. Banyak kejadian kok, sudah banyak. Oh iya. Kalau di Cirebon alhamdulillah kita amanah semuanya. Kalau di luar Cirebon ada. Oh yang ngeyel-ngeyel gitu. Ya makanya dengan adanya peraturan ini kan, karena mereka yang ya seperti itulah gitu. Kalau nggak ada kasus mah nggak akan adanya peraturan, fine aja mungkin ya. Kayak gitu dapat ada pidana gitu ya nggak sih? Ada. Itu belum pernah baca beritanya gitu loh. Kayak misalnya ya sayangnya menurut saya kurang disosialisasikan. Justru itu Kementerian Perhubungan atau aparat keamanan, polisi atau TNI AU itu menghimbau agar komunitas bisa mewakili untuk menyampaikan beberapa peraturan. Drone salah satunya seperti tadi, tentang ketinggian, perizinan gitu. Ada legalitas pilotnya juga kan, namanya pengguna drone itu kan yang mengendalikan pesawat tanpa awak kan, pesawat ya. Jadi statusnya ya sama-sama pilot gitu. Bedanya kalau drone namanya pilot remote gitu kan. Oh, namanya pilot remote. Kok kocak ya? Iyalah, kalau pilot asli itu kan yang menerbang pesawat asli kan, gitu. Ini pilot remote pakai kaos oblong gitu kan. Ya nggak sih? Ya kan kalau pilot kan yang pakai seragam. Federasi Aerosport Indonesia, pilot remote, saya juga baru nemuin bahasa pilot remote tuh dari Federasi Aerosport Indonesia. Pilot remote. Terus kalau mau mengoperasikan drone juga harus ada ininya. Harus ada izin. Apanya? Izinnya. Ya. Gimana tuh? Dalam khususnya wilayah tertentu gitu. Kalau yang umum kayak pesawahan apa, itu sih saya rasa nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya di pemukiman biasa gitu kan, ya yang penting hati-hati aja. Izin ya, juga ya Mas. Sebenarnya sih kalau dibilang ketat sih ketat juga sih sebenarnya. Cuman kan tetaplah himbauan dari saya juga, yang penting hati-hati aja. Gitu. Nerbangin tuh jangan sampai nyelakain orang gitu. Kalau nggak yakin, mending turun aja. Jangan geradakan ya. Apa sih kayak gitu, ada sertifikat gitunya nggak sih? Ada coy. Jadi sertifikat tuh buat kepercayaan dan legalitas pilot gitu, bahwa pilot itu telah lulus dalam uji kompetensi. Cara dapetnya kayak SIM itu nggak sih? SIM C gitu-gitu, maksudnya kayak ngendarain motor, SIM A gitu. Sama aja kayak gitu. Cuman kalau itu 2 hari. Nah, terus di tesnya? Di tesnya hari pertama pemateri. Pertama dijelasin dulu bagaimana peraturan dan lain-lain lah semuanya. Setelah itu baru ujian materi kan. Apa yang sudah dijelaskan tadi dipertanyakan kembali di ujian materi. Kayak praktek gitu ya, teori sama praktek gitu. Prakteknya hari kedua. Nah di hari kedua ya praktek dipraktekin dulu ya sama instruktur. Baru setelah itu ya kita peserta harus bisa. Kalau nggak bisa nggak lulus. Oh ada yang nggak lulus juga. Kalau materi mayoritas ya sampai saat ini kebanyakan lulus, karena apa yang sudah diterangkan itu dipertanyakan kembali, jadi otomatis kan ya tahu gitu. Beda dengan ujian praktek itu kan kita harus melancarkan dulu, sedangkan melancarkannya paling enggaknya butuh beberapa hari lah. Iya, nggak bisa instan gitu ya. Kebanyakan di prakteknya ini yang nggak lulus. Mas Angga ada nggak? Hah? Oh belum pernah nyoba terus gagal gitu. Ceritain aja sih kalau gagal. Kayaknya insya Allah tahun ini kayaknya sertifikasi. Amin. Iya, masalahnya kata Mas Taufik tahun ini mau ada ya Mas ya? Mau ada. Tadinya sih rencana ada mau ada sertifikasi gitu di Lanut Sukani. Tahun ini di Januari. Cuman saya belum dapat kabar pastinya lagi seperti apa.
nanti saya infoin di grup WhatsApp ya. Kalau gitu Komunitas drone Cirebon. Jadi kita informasi terupdate dari update tentang tipe teknologi drone, tentang peraturan, tentang sertifikasi semuanya itu lebih ke grup WhatsApp bukan grup Facebook. Jadi di grup WhatsApp ini memang benar-benar privacy gitu, nggak sembarangan orang gitu. kalau ada yang nggak lulus nangis gitu nggak sih? Ada remedial. Oh, ada remedial juga. Ya ampun. Udah kayak bocah sekolah ya. Kirain Mas Angga udah pernah nyobain gitu terus gagal. Ceritain gitu di sini. Oh iya, semoga langsung berhasil ya, nggak remedial lah ya. Nggak apa-apa sih remedial juga biar ada cerita gitu. Gagal. Waktu tahun kemarin itu di Cirebon ada. Jadi kitanya dari komunitasnya yang sudah memadai pesertanya yang ikut ya, sudah memadai pesertanya yang akan ikut, lalu kita dapat join partner lah ibaratnya. Jadi join partner untuk pihak instruktur dari Jakarta Pusat ya, Jakarta langsung gitu, datang ke Cirebon untuk ini gitu, untuk menyertifikasikan. Oh bukan orang Cirebon? Bukan lah dari di Cirebon nggak ada gitu apa gimana? Pusatnya dari yang ini, jadi nggak boleh perwakilan gitu, namanya instruktur nggak boleh ada perwakilan, memang harus dari pusat. Pusat juga bukan satu orang, ada yang dari navigasi, airnav, dari TNI AU-nya ada, itu juga TNI AU-nya langsung dari pusat jenderal gitu. Nah terus macam-macam lah intinya yang berkaitan, jadi instrukturnya itu nggak cuma satu, banyak gitu ya. Kita ribet juga pada ternyata. waktu itu alhamdulillah direkomendasikan pada waktu itu, terus ya baru diadain sertifikasi. Tempatnya waktu tahun kemarin di kantor PPN Kejawanan. Jadi PPN Kejawanan tuh Dinas Perikanan dan Kelautan di situ di Kejawanan, pesisir tuh di situ. Kita kebetulan dapat tempat supportnya dari situ gitu, karena mereka dari pihak PPN Kejawanan juga ya punya fasilitas drone gitu, dan alhamdulillah mantep lah, PPN tuh memang mantep, support juga sama kita gitu kan. Support komunitas banget ya. Ya. Iya sih. Kalau drone gitu ada kompetisinya nggak sih? Ada. Apa aja tuh Mas? Drone race, balapan ya, ada juga drone aerial. Jadi aerial itu untuk foto atau video gitu. Jadi lombanya ada lomba foto atau video, tapi udara, foto dan video yang dihasilkan oleh drone. Kalau race beda. Kalau drone race atau balapan itu masuk Persatuan Olahraga Dirgantara Indonesia loh, Pordirga itu. Di Cirebon ada nggak pernah? Di Cirebon ada pernah beberapa kali kita yang ngadain gitu. Kebetulan di Cirebon karena baru awal-awal ya, sekitar 2-3 kali ngadain kita pada waktu itu, 4 deh, lebih dari 2-3 lah, 2 atau 3 lebih. Nah itu kita ngadain baru micro race karena keterbatasan tempat juga. Iya, gitu. makanya mau nanya tempatnya di mana kan di Cirebon? Waktu itu pernah di balapan di Grage City Mall, pernah juga di Bima, gitu. Tapi di Bimanya kita belum nyoba ngajuin izin di lapangan utama atau lapangan kedua belum. Jadi waktu itu hanya di pelataran aja karena tempatnya terbatas. Kita ngadainnya micro drone race. Saya nggak pernah ikutan kompetisinya. Belum. Jadi Mas Angga di komunitas ngapain? Kayaknya Mangga pernahnya ini ya. Waktu itu Apa? Lomba foto bukan ya? Iya. Lomba foto ya. Pernah foto mah. Ya itu kompetisi kan ikut kan berarti. Makanya dari gabung dari lama terus ngapain Fotonya Pak? foto drone, karena kalau bukan foto drone kelihatan lah. Ya harus tinggi gitu. Ya, Kalau kita motonya di dataran rendah, ya kita pakai kamera biasa juga. Pokoknya keciri lah, keciri. Kita yang udah biasa di drone, mana yang foto drone, mana yang DSLR itu kelihatan. Beda. Coba Mas Angga ceritain ikut kompetisinya. Menang nggak? Yang penting berpartisipasi lah ya. Di Cirebon. Kenapa sih Mas ketawa? Waktu yang menang. Kenapa? Insya Allah tahun ini nanti menang. Amin. Berarti tahun ini sertifikasi menang. Nih ya, saya sedikit ini nyampein juga tentang
drone yang benar-benar drone itu harus menguasai satu teknik skill pilot, yang kedua skill fotografi itu harus, karena fotografi adalah kebutuhan drone juga dalam mengambil suatu angle pada kamera kan. Jadi kita juga harus menguasai teknik fotografi. Nah, makanya juri yang menentukan siapa yang layak rekomendasi atau menang itu ya orang-orang tertentu yang memahami dalam teknik fotografi. Misalnya tentang senternya suatu subjek atau objek. Nah, pengertian objek foto atau subjek foto itu seperti apa? Apa itu objek, apa itu foto, apa subjek. Jadi harus memahami seperti itu. Tentang warna juga, grading color juga harus paham. Jadi nggak sembarangan ngejuri skarp dewek, enggak. Ada Jadi ini ada perhitungannya khusus. Ada poin-poinnya lah Poin ya. pentingnya. Iya. Kalau Mas Opik mau udah ini ya, udah ikut segala-gala ya. No om. Nohop udah ini ya, udah pro banget ya Mas Angga. Propol. Wah iklan wah. Sekedar aja. Ini ada yang mau diceritain gak nih bawa-bawa? Dikenalin harganya Boleh. berapa? Harganya kalau tinggi nggak usah direndah-rendahin biar istri nggak tahu gitu. Gitu 500 atau 500.000. Soalnya dari bahan material plastiknya juga beda. Dia lebih kokoh. Ini namanya DJI, produk DJI, tipenya Mavic 2 Enterprise. Itu Mavic 2 Enterprise itu ada 2 macam juga. Ini yang Mavic 2 Enterprise zoom. Zoom jadi yang bisa nge-zoom. Ini zoomnya beda dengan Mavic 2 zoom yang biasanya. Yang biasa Mavic 2 zoom biasa beda. Ini zoomnya lebih dekat gitu. Lebih ini ya, lebih fokus, lebih dekat, lebih jelas lebih fokus, gitu. lebih dekat juga. Nah, ada juga Mavic 2 Enterprise dual. Itu kameranya bisa mendeteksi suhu panas. Gitu. Itu cocok untuk kayak kebakaran di mana letak api yang masih nyala. Atau suhu badan manusia juga kalau habis kebakaran ada orang nggak ya kira-kira. Nah, bisa dideteksi sama ini. Gitu ya, cocok banget sama kebutuhan inilah damkar cocok. Tapi kalau untuk survei, untuk misalnya ada kebanjiran atau apa gitu, cocoknya pakai zoom karena dia ngezoom kan, nyari orang dan lain-lain. Pencarian malam juga bisa, ada lightingnya ini kenceng banget. Lihat ini teknologi DJI itu benar-benar apa ya? Dia main gengsi gitu. Kalau DJI, produk DJI dia main gengsi. Dari material juga dia nggak asal-asalan ya. Terus walaupun ini kelihatannya kecil, tapi terangnya kayak lampu motor. Bisa dicoba? Menerangi. Bisa untuk ini nggak bisa ya Mas? Ya, aduh, katanya buat panjangan. Ayo berantem sono, berantem udah. Dikira bisa langsung itu Mas, di sini nggak bisa ya? Oh nggak bisa langsung. Oh, dari sini nggak bisa. Oh langsung ke sini ya? Tapi gimana ya? Ya boleh aja sih dicoba. Misalnya sambil ngobrol-ngobrol, boleh. Terus nanti saya sambil nyiapin. Nah ini Mavic 2 Zoom ini. Mau lihat remote-nya sih. Oh, Giniin aja, diginiin. Ribet nggak sih gitu maksudnya? Kan taunya remote biasa. control pesawat-pesawatan gitu. Ini kalau ini buat suara ya. Nah ini ada toanya Mbak. Toa ini. Kenceng banget ini. Pengumuman kayak gitu bisa. Kita masjid. Nah. Pakainya juga bukan DJI Go tapi DJI Pilot pakainya. Beda aplikasi lagi. Oke gitu Beda pakai aplikasi. aplikasinya beda-beda. Di Play Store. Beda lagi. Tiap drone-nya. Jadi harganya berapa Mas? Yang zoom kisaran 2930 kalau yang zoom ya. Kalau yang dual kisaran 40-an. Antara 35 sampai 40 kalau yang dual. Jadi DJI Mavic 2 Enterprise zoom, DJI Mavic 2 Enterprise dual. Gitu. Jadi ada 2 macam Beda. itu. Dan fungsinya beda-beda. Tapi kalau untuk ini zoom, kalau untuk zoom lebih multifungsional. Ini contoh saya ngerekam suara ya.
Suara Isen boleh nggak? Cek tes 1 2 3. Yang di depan mohon untuk tidak Dorong-dorongan. apa Gila nih. Kan Isen kan ini rusuh. Mohon yang di depan untuk tidak dorong-dorongan. Bisa baik. Sambil nunggu, Mas Angga koleksi drone-nya banyak nggak di rumah? Cuma satu. Oh cuma satu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada drone-nya kan. Kalau yang dulu pakem kemana? Dulu Tuh, pakem kan. kemana? Ayo bongkar. Oh tadinya ada dijual ganti yang baru. Ini volumenya bisa diatur, dari ini kecil kan sampai full bisa diatur. Terus kalau HP-nya HP setengah kentang, aja dulu setengah. HP-nya nggak bisa HP kentang ya Mas? Cek tes 1 2 3. Yang di depan mohon untuk tidak Ini baru setengah kurang. Bentar nih. Padahal suara Isen jauh kan, tapi Ini kedengeran setengah ya. kurang ini, sekitar 40%-an. Berarti bisa lebih ini lagi ya, kencang lebih banget. Ibaratnya kalau untuk di sebuah daerah, kayak terus pengumuman itu gitu ya. di desa gitu kan. Jadi mereka nggak perlu keliling yang belum bayar. Ini listrik. Enggak gitu. Kirain tuh pakai Sekarang udah pakai token ya kan. kirain tuh contoh apa gitu. Saya nungguin anjir. Gini kayak ada bencana banjir gitu. Maksudnya mau evakuasi siap-siap kayak gitu. Datang langsung ke belakang desa gitu misalnya atau kelurahan. Bisa. Itu lebih efektif itu. Terus kalau ada pencarian nggak keburu siang atau sore, nggak keburu nih, malamnya bisa dilanjut. Ininya lampunya kenceng banget, terang banget. Apaan lampu kenceng? Bodoh amat. Nih kalau di Cirebon sendiri kayak damkar atau Belum. penanggulangan bencana gitu pada Saya pakai nggak yakin sih Mas? Belum punya. Karena saya tahu datanya. Padahal penting banget ya. Maksudnya punya kayak Perlu. gitu. Perlu kayak gitu. Zaman sekarang ini tuh kayak gitu kan makin modern Tapi kayak sekarang gitu. belum, Maju mungkin teknologi. belum punya, belum tahu mungkin. Mudah-mudahan suatu saat ya tahu. Atau enggak gitu. bisa gini Mas, collab. Iya kan? Maksudnya Bisa, komunitas dan bisa. Cirebon ini kayak ngebantu gitu loh. Misalnya Bisa. ada apa, jadi kaliannya yang bareng sama damkar, bareng sama mungkin PMI atau Bisa. apa, Badan Penanggulangan Bencana kayak Bisa. gitu. Barangkali untuk pengadaan unit apa juga bisa Iya, dari bisa komunitas. ngobrol-ngobrol juga kan. Bisa. Kita bisa nembusin akses ke distributornya. Ada yang mau disosialisasiin gitu ke pendengar Ngopi Pasti Fatek Podcast? Apa kayak Gini aja, akses komunitas drone Cirebon ada di mana saja, pastinya utamanya di grup WhatsApp. Yang kedua bisa melalui Facebook, grup namanya Komunitas Drone Cirebon. Sederhana kok, kita nggak neko-neko. Instagram ada? Instagram juga sama, Komunitas Drone Cirebon gitu. Cuman kalau untuk media sosial selain WhatsApp, kalau WhatsApp kan lebih privasi. Selain WhatsApp itu kita aktifnya lebih ke Facebook gitu. Ya pastinya yang lebih privasi itu lebih update lah, lebih aktif, lebih update. Berarti kunjungin aja Facebooknya. Facebook nanti bisa nanya-nanya. Cara gabung di grupnya ya pasti harus punya drone ya. Nanti untuk menunjukkan dia punya drone atau tidak, simple aja kok. Foto selfie kan, foto diri gitu. Oh sama drone-nya. Serius? Bisa gini, macam-macam. Yang jelas ini ada drone-nya. Oh, gitu. Ya Terus simpel ya, aja lah. terus ya kamu Maksudnya kita diterima harus datang gitu? langsung. Nanti ada alamatnya, ada emailnya gitu kan. Nah itu nomor telepon, alamat, nama lengkap atau nama panggilan kan. Tapi data yang sifatnya privacy kayak email atau nama lengkap itu kita ini silent lah. Iya. Nanti yang ditampilin di grup itu misalnya ada Om Angga dari Sumber gitu, paling gitu. Ada peserta baru nih namanya Angga misalnya dari Sumber, pengguna drone
Mavic misalnya gitu. Udah gitu aja tampil nggak ada fotonya. status apa ini, gitu. Ini Jomblo. fotonya mohon salam kenal apa dan lain-lain gitu. Foto Nanti pakai drone. data yang lainnya kita simpan pengurus gitu. Sip. Atau bisa datang langsung ke itu. Atau datang langsung ke alamatnya Yang tadi disebutin. yang Iya. tadi sana. Berarti sebenarnya mengoperasikan drone tuh nggak sembarangan juga kan. Betul. Yang kita tahu misalnya yang punya drone, kayaknya enak nih punya drone kayak bebas banget ngoperasiinnya. Sebenarnya nggak gitu kan. Ada sertifikatnya juga gitu. Nah buat teman-teman Ngopi Pasti yang mau tahu lebih lanjut tentang drone ya hubungin aja Mas Opik atau Mas Angga. Makasih kalian udah mampir, udah sharing-sharing. Sama-sama. Sukses ke Terima depannya. kasih juga. Amin. Makin sukses, makin banyak yang gabung di komunitas drone Cirebon. Mangga. Ada Silakan. podcast kayak gini kan kita juga mau itu kan apa? Mensosialisasikan ya Mas. Iya. Sip. Sukses ke depannya. Makasih, sehat-sehat. Sama-sama, sehat selalu kembali. Ya, dadah. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast.